Shalom guys sini. Apa kabarnya? Setiap saya dapat kesempatan untuk berdiri di sini, setiap saya dapat kesempatan untuk membagikan pesan Tuhan buat teman-teman semua, saya nggak bosen-bosen ngomong ke teman-teman semua bahwa saya kangen banget sama teman-teman. Saya kangen banget bisa berjabat tangan, saya kangen banget bisa berpelukan sama teman-teman semua, saya kangen banget sama kalian semua. So, dimanapun kalian berada, saat ini di rumah kalian, mungkin di kamar kalian, bersama kakak, bersama adik, atau mungkin kalian di jalan, saya mau kasih tahu, jangan lupa untuk kita sama-sama berdoa. Kita terus berdoa buat Indonesia, amin. Kita terus berdoa supaya Tuhan terus menjaga kita dan keluarga kita, amin. So, sebelum kita dengerin khotbah, saya yakin dan saya percaya teman-teman semua saat ini sedang duduk menyiapkan catatan kalian dan kalian mendengarkan dengan fokus, amin. Sama-sama katakan fokus. So, lupakan kegiatan kalian yang lain, lupakan chattingan dulu, lupakan Instagram, lupakan film kalian, lupakan semuanya dulu. Kita fokus sama firman Tuhan. Karena hari ini kita mau ketemu sama Tuhan. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relate sama hidup kita, tentang connection. Yuk, sebelum kita khotbah kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat satu hari lagi Tuhan Yesus kasih kami kesempatan untuk beribadah. Mungkin online, mungkin di rumah kami masing-masing, mungkin di kamar kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya melalui firman yang dibagikan ada perubahan hidup, ada perubahan paradigma yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hadirlah di tempat aku menyampaikan firman-Mu, hadirlah di tempat mereka mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan? Boleh kasih fire-fire di comment section yang ada? Woo! Nah, seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa bulan ini kita akan bahas tentang satu tema yang disebut dengan connect. Sama-sama katakan connect. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman untuk belajar sesuatu yang baru, perspektif lain tentang connect. Ketika kita melihat kata connect, ketika kita melihat membaca atau mendengar kata connect atau yang artinya terhubung, saya yakin dan percaya di pikiran kita, di sesuatu yang muncul di otak kita adalah tidak mungkin terjadi hanya pada satu objek saja, benar? Saya yakin ketika kalian dengar dari orang lain, HP-nya konekin dong. Kalian pasti tanya, konekin kemana? Betul? Kalian pasti akan bertanya, apa yang harus dikonekin dengan HP saya? Dengan handphone saya? Banyak. Bisa konekin HP-nya ke laptop, konekin HP-nya ke wifi, konekin HP-nya ke kabel casan, konekin HP-nya ke sesuatu yang lain. Karena kalau kita dengar kata connect, kata terhubung, maka tidak mungkin terjadi hanya di satu device saja. Nggak mungkin hanya terjadi di satu objek saja. Seringkali kita lagi berkumpul bersama teman-teman kita pakai gadget kita, terus ditanya, udah connect belum kabelnya? Connect kemana? Pasti kita bertanya, mau dikonekin kemana? Banyak, konekin ke laptop, konekin ke stop kontaknya. Intinya, kata connect atau kata terhubung terjadi tidak pada satu objek saja. Amin. Jadi tidak mungkin kita mengklaim diri kita bahwa kita connected kalau kita masih hidup seorang diri saja. Tidak mungkin kita bilang kalau aku sudah memiliki hubungan, tapi pada faktanya kita masih hidup seorang diri saja. Well, di minggu pertama Ko Andre udah bilang bahwa it's not talking about pasangan hidup, bukan tentang pacaran, bukan tentang itu. Tapi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Hubungan kamu dengan circle-mu, dengan support system-mu, dengan orang-orang yang mengisi hidup kita setiap hari di sekeliling kita. So nggak mungkin kita ngomong bahwa diri kita connected
Tapi selama kita hidup, selama kita menjalani hidup, kita masih hidup untuk diri kita saja. Kita merasa kita nggak butuh orang lain, kita ngerasa orang lain nggak bisa bantu kita. Kita anak muda kan, pride, kita malu untuk minta bantuan orang. Kita malu untuk minta tolong sama orang. Gue bisa sendiri, gue mandiri. So yang terjadi adalah kita menjalani hidup kita sendiri. Kita belum connected. Di minggu pertama kok Andre bahas bahwa kita harus terconnect, harus punya support system yang bisa menerima kita dan bukan menghakimi kita. Lalu yang kedua, mereka yang bisa membuat kita bertumbuh. Lalu yang ketiga, mereka yang bisa menarik kita keluar dari comfort zone kita. Itu keren banget. Lalu kedua, di minggu kedua, Ko Daniel bahas tentang ternyata terconnect atau punya hubungan dengan circle, punya hubungan dengan support system kita adalah idenya Tuhan dari awal Dia menciptakan kita. Wow. Yang saya tahu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adil. Amin. Dia nggak mungkin menciptakan saya dipenuhi banyak teman. Dia nggak mungkin menciptakan saya dipenuhi circle, saya punya support system, tapi Dia menciptakan orang lain untuk sendiri saja. Tidak mungkin. Nggak mungkin Tuhan ciptain saya untuk saya hidup punya komunitas, tapi Tuhan ciptain satu orang, oke, kamu untuk yang kali ini nggak usah punya komunitas. Nggak mungkin. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dari awal, dari kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita untuk kita punya support system. So hari ini kalau kamu masih ngerasa sendiri, kalau hari ini kamu masih ngerasa hidupmu, kamu gak punya siapa-siapa, kalau hari ini kamu masih merasa kamu belum connected, sudahkah kamu membuka dirimu untuk orang lain? Sudahkah kamu membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupmu lebih dalam lagi? So balik lagi, kata connect atau terhubung adalah di mana ada dua objek atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik, yang memiliki interaksi satu sama lain. Jadi jangan sebut diri kita udah connect, jangan sebut kita udah connected kalau kita masih hidup sendiri. Kita masih self-oriented, apa-apa kita, semuanya kita. Amin. Kemarin saya habis ngobrol sama salah satu adik rohani saya, terus dia ngomong gini, loh Ci, tapi kan semakin gede orang semakin menutup diri, orang kan semakin gede semakin gak bisa membuka diri sama siapa-siapa. Salah. Ketika kita punya pikiran seperti itu, artinya kita sedang menutup diri kita dari yang namanya circle. Kita sedang menutup diri kita sedang menutup hidup kita dari Tuhan mau pakai seseorang untuk bekerja dalam hidup kita. Hari ini saya mau katakan buat kamu yang punya pikiran kayak gitu, semakin gede makin harus ngumpetin semuanya, makin gede makin harus mendem, gak usah cerita ke siapa-siapa. Salah. Kamu tidak bisa hidup sendiri, kamu harus tetap punya circle. Kamu harus tetap punya orang yang membantu kamu. Kamu harus tetap punya support system. Ya Kak, kan corona, kan PSBB, kita kan gak bisa ketemu lagi. Kan ibadah aja diliburin, kan ini, kan itu. Kita terlalu banyak bikin alasan yang intinya kita sebenarnya egois. Kita menutup diri kita gak mau ketemu sama siapa-siapa. Padahal walau di masa corona, walau di masa kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, Tuhan ciptakan teknologi, Tuhan ciptakan kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Kita bisa lewat chat, kita bisa video call, kita bisa bahkan sekarang kita bisa menonton khotbah bareng-bareng online, bisa sama-sama komen di kolom komen dan bilang, wow, oke, amin, saya terberkati, kalian bisa sampaikan apa yang kalian dapatkan supaya teman kalian lihat. Itu kan namanya kalian saling connected satu sama lain. Tapi, kitanya mau atau enggak? Kamu dan saya mau enggak membuka diri untuk connected? Terus kita bertanya-tanya, terus bagaimanakah dengan saya yang
Saya udah bergereja bertahun-tahun lamanya. Saya udah ikut papa mama saya gereja dari saya kecil. Saya udah ada di gereja bersama dengan orang-orang ini. Apakah saya sudah connected? Saya udah cool dari saya SMP sampai SMA, sampai kuliah. Apakah saya sudah connected? Saya punya bapak rohani kok. Soalnya kalau mau pelayanan harus punya bapak rohani. Saya punya teman-teman satu divisi saya kok. Soalnya kalau pelayanan kan nggak mungkin sendiri, Ci. Nggak mungkin sendiri, Kak. Saya pelayanan selalu sama teman-teman saya kok. Saya nggak sendirian. Apakah saya sudah connected? Mari kita jawab bareng-bareng. Mari kita jawab bareng-bareng. Saya punya sebuah box hitam. Saya punya box. Di sini isinya kita lihat ada handphone. Tenang, saya tidak lagi jualan. Ada handphone, ada kabel casan, ada kabel headset. Bahkan di sini saya dikasih provider cardnya buat konekin internet. Intinya di dalam box ini terdapat banyak device, terdapat banyak perangkat. Sekarang kita sama-sama jawab ya. Semua perangkatnya ada di tempat yang sama enggak? Semua perangkatnya ada di kotak yang sama enggak? Ada. Tapi mereka udah terconnected belum? Mereka udah terhubung belum satu sama lain? So, kita sama-sama tahu bahwa belum. Dan apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita nggak bisa nyalain handphonenya, ya bisa sih dinyalain, tapi karena nggak dikonekin ya sebentar-sebentar mati. Kita nggak tahu apakah kabelnya bisa berfungsi, kita nggak tahu apakah providernya bisa digunakan, kita nggak tahu apakah headsetnya bisa mendengarkan lagu atau tidak, kita nggak tahu karena belum connected. Nah, selama ini, selama kita ada di gereja, selama kita ada di kul, selama kita punya bapak rohani, selama kita pelayanan, apakah kamu yakin kamu nggak sekedar ada di sana? Apakah kamu yakin kamu nggak sekedar masuk doang? Apakah kamu yakin kamu sudah terconnected dengan orang-orang di dalam sana? Karena hari ini saya mau ngomong, hari ini saya mau katakan bahwa connected itu bukan sekedar kamu berada di gereja yang sama, kamu bukan sekedar berada di kul yang sama, kamu bukan sekedar berada di pembapaan, kamu bukan sekedar pelayanan bersama-sama. Tapi connected adalah kamu terhubung satu sama lain. Semua perangkat ini ada di kotak yang sama, tapi mereka nggak terhubung. Jadi mereka nggak bisa saling bantu. Padahal charger bisa bantu nyalain handphone. Padahal headset bisa bantu untuk dengerin musik, padahal provider cardnya bisa bantu untuk internet. Tapi mereka nggak terkoneksi, makanya nggak ada yang terjadi. Wajar kalau dalam hidup kita nggak ada yang terjadi, kita ngerasa kesepian, padahal kita udah cool, padahal kita udah pelayanan, padahal kita udah gereja bertahun-tahun, tapi kita nggak connected. Jadi ya kita ngerasa sendiri-sendiri aja. Karena sesuatu dikatakan terkonek atau terhubung ketika memiliki timbal balik satu sama lain, satu dengan yang lain. Maaf. Kalau gini, jangan pikir ketika HP dicas itu hanya HP yang membutuhkan casan, hanya HP yang membutuhkan kabel casan. Bukan, teman-teman. Casan juga membutuhkan HP. Untuk apa? Untuk tahu, untuk melihat kira-kira kualitas casannya seperti apa. Oh, kira-kira apakah casan ini masih berfungsi dengan baik atau tidak? Oh, kira-kira casannya tuh fast charging atau enggak? Bisa ngecas dengan cepat atau enggak? Oh, atau ternyata biasa aja. Intinya ketika mereka terkonek, ketika mereka tersambung, maka mereka saling memberikan interaksi satu sama lain. Mereka saling memberikan timbal balik satu sama lain. So, hari ini saya mau katakan buat teman-teman semua, pastikan dirimu nggak sekedar ada di sana, tapi terkonek dengan siapa yang ada di sana. Saya ulangin sekali lagi ya teman-teman. Pastikan dirimu nggak sekedar ada di sana, tapi pastikan dirimu terkonek sama siapa yang ada di sana. Amin. Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah Stable Connection.
Sama-sama katakan stable connection. Stabil. Seringkali tipe connect kita sebagai anak muda itu adalah saya sebut dengan unstable connection. Nggak stabil. Kita connect, enggak. Sebentar connect, sebentar enggak. Nanti connect, nanti enggak. Terus begitu. Hasilnya apa? Jadinya error. Ayah saya adalah seseorang yang sangat nggak suka ngelihat orang mainin HP sambil dicas, sambil dikonekin ke kabel casan. Dulu waktu saya SMP, SMA, saya suka melakukan hal tersebut dan papa saya selalu bilang, kalau kayak gitu nanti HP-nya cepat rusak. Kalau kayak gitu nanti HP-nya jadi casannya dol, jadi nggak bisa digunakan, jadi nggak maksimal, Rahel. Dan ayah saya selalu gemes banget kalau ngelihat saya cabut pasang handphone dari kabel casannya. Jadi misalkan saya cas nih, saya tinggal mandi, baru sebentar mandi kan palingan 20-30 menit kan ya. Setelah mandi pas saya balik, saya langsung cabut, padahal belum waktunya dicabut. Padahal dia masih harus dicas. Terus saya terus begitu, saya cas sebentar, saya tinggal masak, nanti saya ambil, saya cabut. Sehingga papa saya bilang, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau HP sama kabel dicabut pasang, cabut pasang, cabut pasang seperti itu akan ngerusak HP. Itu akan bikin HP-nya jadi ngedrop, jadi cepat ngedrop karena baterainya bocor. Hal yang sama akan terjadi dengan kita kalau kita punya hubungan yang gak stabil. Sebentar connect, sebentar pergi, sebentar connect, sebentar pergi, sebentar connect lagi, nanti pergi lagi. Kita nggak sabar dengan pertumbuhan rohani kita. Kita ngerasa kalau ikut cool dulu, pembapaan dulu, mentoring dulu, itu lama. Itu melelahkan, jalannya terlalu panjang, jadi kita pergi. Kita mencari hal lain yang menurut kita bisa membuat diri kita bisa lebih bereksplorasi. Tapi nanti kita butuh sih sebenarnya komunitas, kita butuh sih cool, kita balik lagi. Tapi kita nggak sadar, kita pergi lagi. Nggak heran kalau hidup kita akan cepet drop, karena kita nggak punya hubungan yang stabil. Jadi hari ini saya mau katakan, nggak cukup sampai di connect, tapi kita harus punya koneksi yang stabil. Amin. We need a stable connection. Kita butuh itu dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita buka di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan kata saling dimention sebanyak 3 kali di sana, teman-teman. Kalau kita cari di kamus besar bahasa Indonesia, kata saling itu punya arti di mana dia tuh punya hubungan timbal balik. Kata saling itu di mana dia punya interaksi 2 arah. Kalau kita recall lagi tadi, kita mengerti bahwa connected adalah momen di mana terjadinya timbal balik antara 2 objek atau lebih. Nah, sekarang Alkitab katakan kita harus saling memperhatikan, kita harus saling mendorong, kita harus saling menasihati. Nah, di mana kata saling memiliki arti ada hubungan timbal balik di dalamnya. Kata saling di ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh orang untuk saling menasihati, kita butuh orang untuk saling mengasihi, kita butuh orang untuk saling berbuat baik, kita butuh orang untuk melanjutkan hidup kita. Karena untuk mencapai sesuatu yang dikatakan stabil, untuk mencapai sesuatu yang stabil tersebut, stable connection tersebut, kita harus ada keseimbangan. Dan sayangnya, keseimbangan tersebut tidak dapat dilakukan hanya seorang diri. Kita butuh yang lain, kita butuh teman, kita butuh circle, kita butuh support system. Apakah di Cool kita sudah saling mendorong dalam kasih? Apakah kita hanya menunggu ketua Cool kita suruh kita baca Alkitab dan saat teduh, kita hanya
menunggu sampai dipaksa-paksa cool supaya kita oke deh gue muncul soalnya gue udah dipaksa-paksa. Apakah kita seperti itu selama ini? Kita pasif dalam pertumbuhan rohani kita sendiri. Padahal saya mau kasih tahu buat teman-teman, pertumbuhan rohani kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau kamu mau menginginkan pertumbuhan, kamu harus pastikan dirimu connect dan koneksinya tuh stabil. So hari ini kita belajar, untuk connect aja butuh effort. Untuk connect aja kita harus aktif, kita harus inisiatif. Ditambah koneksinya harus stabil. Segala sesuatu bisa mencapai kestabilan kalau sesuatu tersebut di-maintain dengan baik. Sama-sama katakan di-maintain. Jadi hubungan kita dengan teman-teman kita, hubungan kita dengan orang-orang di Cool, hubungan kita dengan Bapak rohani kita, hubungan kita dengan teman-teman seperpelayanan kita. Kalau teman main kan teman-teman sepermainan. Ini teman-teman seperpelayanan kita, itu bukan didiemin, tapi di-maintain. Amin. Hati-hati kalau dalam hubungan kita tuh timpang. Hati-hati kalau yang terjadi dalam hubungan kita hanya menunggu orang lain untuk care sama kita, tapi kita nggak melakukan hal tersebut kepada orang lain. Maka kita adalah orang yang egois. Ibrani 10 ayat 25 tadi mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalian pernah nggak sih ketemu guru BP yang ngomong, kamu jangan suka telat ya kayak kakak kelas kamu? Nah, ketika udah orang ngomong kayak gitu, artinya ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain yang tidak baik untuk ditiru. Dan sekarang Alkitab katakan, dulu pernah loh ada contohnya orang-orang yang egois yang menjauhkan diri dari komunitas dan kamu tidak boleh melakukannya. Amin. Lalu dilanjutkan, tetapi marilah saling menasihati. Nah, ini ada saran dari firman Tuhan. Firman Tuhan tuh, aku mau kasih tahu teman-teman, firman Tuhan tuh bukan sekedar buku yang hanya melarang, bukan hanya buku yang sekedar memberi menakut-nakutin kita, bukan. Bukan hanya sekedar buku yang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, bukan. Tapi selalu ada solusi dan penyelesaian masalah. Makanya aku mau kasih tahu teman-teman, kalau kita baca Alkitab, bacanya harus tuntas. Amin. So, balik lagi, dikatakan bahwa daripada menjauhi ibadah, lebih baik kita menasihati. Lebih baik kita saling menasihati. Lagi-lagi yang disuruh bukanlah suatu kegiatan yang bisa dilakukan sendiri. Emang kamu bisa menasihati tembok? Temboknya nggak salah apa-apa. Temboknya aja diem aja. Emang kamu bisa menasihati laptop? Kamu menasihati handphonemu? Nggak bisa. Walaupun kamu punya laptop, kamu punya handphone, kamu bilang hidup kamu damai-damai saja, Ci, aku bisa nonton. Kamu bisa menasihati film kamu? Nggak bisa. Kamu butuh orang untuk saling menasihati. Kalau kaca di rumah kita cuma bisa ngeliatin, oh lukanya cuma sedikit, oh jeleknya cuma, oh kayak ada jerawat cuma di muka. Kalau kaca di rumah kita cuma bisa ngeliatin sebagian dari kejelekan kita. So kita butuh orang lain yang bisa ngeliat kita sepenuhnya. Kita butuh orang lain yang bisa lihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Oh, aku ngelihat ke depan, tapi belakang nggak kelihatan. Kita butuh orang lain untuk memperhatikan kita secara keseluruhan. Untuk kasih tahu kita, untuk mengkoreksi kita. Ada yang salah nggak? Ada yang perlu diperbaiki atau enggak? Artinya, keberadaan kita pun harus menjadi kaca yang bisa menegur teman kita kalau kita salah. Amin. Kita sadar betul bahwa kita harus connected dengan orang-orang yang benar. So, pastikanlah kamu jadi orang-orang yang benar tersebut. Karena bukan hanya kamu yang butuh connected, tapi orang lain di sekitar kamu juga butuh connected. Dari situlah ketika kita memastikan kita menjadi orang yang benar untuk orang-orang bisa connected sama kita. Dari situlah lahir yang namanya kata saling. Dua-duanya saling menguatkan, saling support, saling membangun. Amin. So, kita berada di koneksi yang stabil jika dalam hubungan kita dengan orang lain terjadi interaksi, terjadi hubungan dua arah, terjadi kata saling di dalamnya, ada timbal balik di dalamnya.
So, dengan cepat, kenapa kita harus punya koneksi yang stabil? Kenapa nggak cukup dengan connect aja? Yang pertama, listen up. Di tengah masa sukar, kita tidak dapat hidup sendirian. Kita nggak bisa hidup sendirian. Masa sukar itu apa sih? Masa sukar itu masa sulit, masa yang tidak terkontrol, chaos, yang menyebalkan, yang menyeramkan. So, hari ini apa masa sukar dalam hidupmu? Pandemi, corona, gak bisa ketemu teman-teman, dosamu yang gak kekontrol, keluargamu yang berantakan, apapun itu. Saya mau kasih tahu teman-teman, kamu gak bisa menanggungnya sendiri. Galatia 6 ayat 1-2 berkata seperti ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu juga, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pada saat itu, Paulus melihat bahwa di Galatia, orang-orang percaya sedang dalam masa sukar. Setiap hari mereka struggle dengan banyak pelanggaran. Paulus melihat mereka hidup di dalam banyak pelanggaran. Gak kekontrol udah. Amsyong udah. Dan Paulus mengilustrasikannya sebagai orang yang tadinya jalan baik-baik saja, terus tiba-tiba merosot ke bawah karena tiba-tiba ada beban yang berat di atas hidupnya. Kalian tahu beras 30 kg itu kan gede banget kan, itu kan pernah angkat? Atau apa ya yang berat? Galon yang berwarna biru dan bulat, atau apapun alat berat, barang berat yang pernah kalian angkat. Meja, saya yakin dalam hidup kalian, pasti kalian sekali saja pernah angkat berat, bukan? Dan saya percaya kita sama-sama setuju bahwa barang yang berat tersebut akan lebih ringan, akan lebih enak jika diangkatnya bersama-sama. Dan kalau teman-teman perhatikan, ketika kita angkat sesuatu yang berat bersama-sama, ketika kita angkat meja contohnya bersama-sama, bersama dengan 4 orang, walaupun arahnya ke kanan, tapi tidak semua melangkah ke kanan. Saya melangkah ke kanan, orang di sebelah saya melangkah ke belakang, orang di sebelah kiri saya melangkah ke depan, dan orang di depan saya melangkah ke kiri. Langkahnya beda-beda. Tapi terjadi yang namanya kestabilan. Karena ada komunikasi, karena di-maintain. Kesini guys, coba diem aja. Coba nggak tahu mau diletakin di mana meja yang mau kita angkat. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu mundur, satu maju. Amsyong. So, ketika kita punya koneksi yang stabil, masa sukar akan menjadi jauh lebih mudah. So, hari ini aku mau ngomong sama semua teman-teman yang nonton, yang denger khotbah ini. Jangan hidup sendiri ya. Kita butuh yang lain. Kita butuh teman. Kita butuh support system dalam hidup kita. So, yang kedua, yang terakhir. Kenapa sih kita harus punya koneksi yang stabil? Amsal 27 ayat 17 mengatakan bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. So, kenapa kita harus punya koneksi yang stabil? Kenapa nggak cukup sampai di-connected aja? Kenapa harus ditambah-tambahin dengan stabil? Karena ini, agar kita bisa hidup lebih maksimal. Setiap kita, saya percaya kita punya talenta, kita punya kemampuan, kita punya kelebihan yang sudah Tuhan Yesus kasih sama kita, yang Tuhan Yesus udah sediakan dari pas Dia ciptakan kita. Tapi seperti ilustrasi saya di awal, setiap perangkat-perangkat yang ada di dalam satu box ini punya kelebihannya masing-masing. HP ini adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk telepon, untuk SMS, untuk browsing, untuk dengar lagu, dan banyak hal. Casan bisa dipakai untuk memberikan daya, lalu headset bisa dipakai untuk mendengarkan musik. Nanti belum lagi kalau kita tambah ada yang namanya speaker Bluetooth, kita bisa konekin, lalu dia bisa ngeluarin suara dengan keras. Masing-masing perangkat punya kemampuannya masing-masing. But listen up. Apa yang menjadi kelebihan mereka, apa yang jadi kemampuan mereka, gak akan ketahuan, gak akan kelihatan, gak akan bisa dirasakan oleh banyak orang kalau tidak terconnected. Untuk mengeluarkan potensi yang kita punya, mengeluarkan talenta yang kita punya, mengeluarkan kelebihan yang kita punya, kita butuh orang lain.
kita nggak bisa sendirian. Amin. Coba bayangkan bagaimana caranya besi menajamkan besi jika dalam satu ruangan besi tersebut hanya dibiarkan berdiri. Bagaimana caranya ketika besi bisa menajamkan besi kalau dia hanya diletakkan begitu saja? Tanpa ada interaksi, tanpa sama-sama digosok, tanpa digesekkan, tanpa diamplas, tanpa diberikan interaksi. Bagaimana cara mereka bisa saling menajamkan? Mereka butuh interaksi satu sama lain. Semua perangkat dalam box ini tidak dapat berfungsi dengan maksimal apabila semuanya tidak secara sengaja kita konekin. Amin. Saya ulang. Semua perangkat yang ada di box ini tidak dapat berfungsi secara maksimal jika tidak secara sengaja kita konekin. So, kita cuma bisa tahu kegunaannya, kita cuma bisa tahu itu untuk apa tanpa kita merasakannya. Diri kita pun harus secara sengaja connect sama yang lain. Karena tanpa kesengajaan, tanpa aktif, tanpa inisiatif mendorong diri kita untuk connect, kita nggak akan mendapatkan koneksi tersebut. Dan bagaimana kita mendapatkan koneksi yang stabil kalau connect aja kita nggak mau berusaha? Proses menajamkan sesama itu tidak bisa terjadi tanpa adanya koneksi. Dan kenapa saya bilang ketika kita connect-nya harus stabil? Karena gini, menajamkan sesama itu nggak mudah. Proses yang terjadi di antara kita dengan teman-teman kita itu nggak mudah. Terjadi gesekan, terjadi masalah, proses, banyak hal yang terjadi dan bisa menyakitkan, tadi saya sudah katakan. Dan kenapa kita harus stabil? Karena ketika koneksinya stabil, maka nggak ada tuh yang namanya dikit-dikit nyerah, nggak ada tuh yang namanya dikit-dikit kabur, dikit-dikit ngambek, nggak ada yang namanya dikit-dikit jerah sama proses yang ada, nggak ada. Karena koneksinya stabil. Ketika koneksinya stabil, iya sih kamu tegur dia kalau dia salah, iya sih kita kadang suka marahin teman kita kalau dia salah. Kita bisa koreksi teman kita kalau dia salah. Tapi ketika koneksinya stabil, kita juga bisa peluk mereka. Kita juga bisa saling support. Kita juga bisa saling doakan mereka. Kita juga bisa saling ada buat mereka. Hari ini aku tegur kamu, tapi abis itu aku mau peluk kamu. Kita bisa saling bertumbuh bersama-sama. Karena koneksinya stabil. Karena koneksinya stabil. Jadi connect bukan cuma bicara soal kepada siapa kita connect, itu benar, itu baik untuk dipikirkan, tapi juga bicara soal apakah kita menjaga koneksi tersebut supaya stabil. Apakah kita punya koneksi yang stabil? Dan apakah kita sudah cukup menjadi orang yang benar untuk orang lain bisa connected sama kita? Karena kita nggak boleh egois. Hari ini saya mau menyapa teman-teman yang tergabung dalam Cool. Setiap Cool Leaders, boleh komen kalian dari Cool mana aja. Hari ini saya mau sampaikan, beruntunglah kamu, beruntunglah kalian gak hidup sendiri. Beruntunglah kalian punya ketua Cool, beruntunglah kalian punya teman-teman di Cool kalian, karena kalian gak hidup sendiri, amin. So hari ini saya mau pesan pada setiap gembala Cool, anggota Cool, anak rohani, bapak rohani, teman-teman di divisi pelayanan, kepada semua kalian. Yuk kita harus saling membangun hubungan yang stabil. We need a stable connection. Biar someday, suatu hari, ketika beras 30 kilo itu tiba-tiba datang dalam hidup kita, ketika masalah yang besar dalam hidup kita itu terjadi, kita tahu kita bisa pegangan sama siapa. Atau kita bisa jadi orang yang kita bisa jadi orang yang sadar, kayaknya dia punya masalah dan butuh bantuan gue. Amin. Dan buat kamu yang belum tergabung dalam Cool, saya mau kasih tahu kamu gak bisa hidup sendiri. Hari ini juga langsung DM God's DNA. Setelah ini, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Hari ini, setelah khotbah ini selesai, langsung DM God's DNA. Langsung minta pastoral, langsung minta God's DNA Care untuk hubungin kalian. Karena kita rindu banget untuk menjadi teman-teman kalian. Karena kita nggak mau kalian menghadapi masalah sendiri. Amin. So, ingat,
Untuk kita bisa terkoneksi, kita harus mengeluarkan yang namanya usaha. Jadi buat kalian yang belum terkonek, be cool, cepat, lekas, lakukan sekarang juga. Setelah khotbah ini maksudnya, untuk kalian DM Kasdi ini. Amin. So, khotbah saya sudah selesai. Hari ini saya rindu berdoa buat teman-teman yang merasa kesepian. Saya rindu berdoa buat teman-teman yang merasa nggak punya siapa-siapa. Saya rindu berdoa buat teman-teman yang nggak tahu harus datang kemana kalau ada masalah. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Aku mau kasih tahu kalian, ada teman-teman cool, ada ketua-ketua cool, ada bapak-bapak rohani, ada para mentor yang mau menerima kalian. So, pejamkan matamu, hari ini angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat kamu. Hari ini kamu yang selalu merasa kesepian, hari ini kamu yang merasa gak punya siapa-siapa, hari ini kamu yang gak tahu mau lari kemana, hari ini angkat tanganmu. Hari ini angkat tanganmu. Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang mengangkat tangannya, ya Tuhan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada ya Bapak, hari ini. Kalau mereka boleh dengar pesan daripada-Mu, hamba percaya itu adalah pesan yang spesifik buat setiap teman-teman yang ada. Hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau adalah Tuhan yang hadir di ruangan mereka masing-masing. Engkau Tuhan yang hadir di tempat mereka nonton, dimanapun mereka berada. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka, Engkau yang peluk mereka satu persatu ya Bapa. Hari ini biarkan mereka connect Tuhan, connect sama Tuhan Yesus lagi, connect sama orang-orang di sekitarnya lagi. Biarkan segala keegoisan, segala kerinduan hati pribadinya Tuhan yang boleh hancurkan, Tuhan yang boleh sirnakan. Biarkan hanya ada kerinduannya Tuhan di dalam hidupnya. Biarkan hanya ada rencananya Tuhan dalam hidupnya. Biarkan hari ini mereka boleh mengambil keputusan untuk connect sama kul-kul yang ada, untuk connect sama teman-teman yang benar, untuk connect sama circle yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai. Mari teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang nonton, yang lagi di jalan, dimanapun kalian berada, angkat tanganmu, kita mau terima berkat. Dimanapun kamu berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat cinta, berkat kasih yang turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya setiap benih yang ditabur menjadi buah yang tumbuh dan menjadi buah yang manis dalam hidupmu. Engkau akan menjadi bapa bagi generasi ini. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan akan memberkati sekolah, pekerjaan, dan keluarga besarmu. Tuhan Yesus akan melindungi kamu sampai Ia datang kedua kalinya. Sampai kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kamu yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. So, ibadah telah selesai, tapi pekerjaan Roh Kudus belum selesai dalam hidupmu. Jadi tetap jadi berkat kemanapun kamu pergi. Have a Sunday, God bless you.